Hai, saya Jo. Balik lagi di Dinding Jo. Kelly Goncalves lahir pada tanggal 8 Juni 2001 di kota Concord, California. Dia adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Jadi dia memiliki seorang kakak perempuan, seorang kakak laki-laki, dan 2 adik perempuan. Ketika Kelly berusia sekitar 1 tahun, keluarganya pindah dari Idaho Utara, dan dari situlah Kelly tumbuh menjadi seorang gadis yang begitu cantik, baik, dan bahagia. Melalui media sosialnya, Kelly terlihat menyenangkan dan ramah. Dia memiliki senyum yang indah dan hangat, sehingga membuat banyak orang ingin mengenalnya. Keluarganya mengatakan kalau Kelly sangat kompetitif dan suka bersaing. Selain itu, dia suka berbelanja aksesoris di toko Claire. Dan untuk mendapatkan uang belanja yang banyak, dia rela melakukan pekerjaan tambahan seperti mengepel, menyapu, melakukan apa saja demi bisa shopping di toko tersebut. Pernah satu kali ketika keluarganya pergi berlibur ke danau, ayahnya Kelly yang bernama Steve menantang anak-anaknya. "Hayo, siapa yang berani? Aku akan memberikan $5 kepada siapa saja yang melompat ke danau." Tanpa pikir panjang, Kelly pun langsung melompat ke dalam danau yang saat itu airnya sangat dingin. Sifatnya yang spontan, ceria, dan apa adanya inilah yang membuatnya sangat disayangi oleh keluarganya. Ketika Kelly duduk di kelas 6, dia bertemu dengan Madison Morgan atau yang biasa dipanggil Maddie. Pulang dari sekolah, Kelly memberitahu orang tuanya semuanya tentang Maddie, teman barunya itu. Kelly sangat menyukainya dan mengundangnya untuk datang dan bermain bersama. Sejak saat itulah, keduanya langsung cocok dan menjadi sahabat baik. Maddie dan Kelly benar-benar tidak terpisahkan. Kedua gadis tersebut suka nongkrong di rumah satu sama lain setiap hari. Mereka mengerjakan pekerjaan rumah bersama, pergi ke mall, menginap, dan berlibur dengan keluarga masing-masing. Mereka bahkan mengalami kencan dan patah hati pertama mereka bersamaan. Selama bersahabat, Maddie dan Kelly pergi ke SMP dan SMA yang sama. Kemudian mereka meyakinkan orang tua mereka untuk mengizinkan mereka kuliah bareng di Universitas Idaho. Meskipun mereka memiliki grup teman dan perkumpulan mahasiswi yang berbeda di kampus, namun persahabatan mereka tetap berjalan baik. Di universitas, Kelly mengambil jurusan ilmu pendidikan karena dia bercita-cita untuk menjadi guru sekolah dasar. Nilai-nilainya selalu bagus dan memuaskan. Kelly bahkan nekat mengambil beberapa kelas selama liburan musim panas, sehingga dia bisa lulus kuliah dengan cepat dan diwisuda pada bulan Desember 2022. Dan karena Kelly lulus lebih awal, dia ingin langsung bekerja. Kelly akhirnya mendapatkan pekerjaan magang di Texas, yang mengharuskan dia untuk pindah ke negara bagian tersebut. Tentu saja, ini membuat Kelly sangat bersemangat untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Setelah pindah ke Texas, Kelly tetap bersahabat dengan Maddie, dan mereka bahkan membuat rencana untuk bertemu lagi suatu saat nanti. Nah, sekarang sekilas info tentang siapa Maddie itu. Maddie atau Madison Morgan lahir pada tanggal 25 Mei 2001 di kota Eugene, Oregon. Dia menghabiskan 2 tahun pertama hidupnya di kota Eugene. Kemudian keluarganya pindah ke Idaho Utara yang merupakan kampung halaman orang tuanya. Maddie adalah anak tunggal, jadi diperlakukan begitu istimewa oleh kedua orang tuanya. Mereka benar-benar mengasihi dan mencintai putri mereka. Bagi orang tuanya, Maddie terlihat seperti malaikat. Dia memiliki senyum dan mata yang bersinar, cantik, baik, suka membuat orang lain tertawa, sangat perhatian dan pekerja keras. Selain itu, dia juga selalu mendapatkan nilai yang sangat bagus di sekolahnya. Saat kuliah di Universitas Idaho, Maddie mendapatkan pekerjaan paruh waktu di sebuah restoran yang bernama The Mad Creek. Pekerjaan ini membuat Maddie sibuk. Untungnya, dia pintar membagi waktunya untuk perkumpulan mahasiswi dan pekerjaannya. Selain sibuk di kampus, Maddie sudah memiliki pacar. Saat itu, dia sedang berkencan dengan seorang pria yang bernama Jack. Mereka sudah menjalin hubungan selama setahun lebih. Jack mengatakan kalau dia menyukai Maddie karena anaknya lucu dan menyenangkan. Di kampusnya, Maddie bertemu banyak orang. Salah satunya adalah seorang gadis bernama Sena Kernodle, yang kemudian menjadi teman barunya. Sena lahir pada tanggal 5 Juli 2002 di Post Falls, Idaho. Dia adalah gadis yang sangat aktif dan gemar berolahraga. Dengan tubuh atletisnya, Sena pintar bermain sepak bola, voli, dan bergabung di tim lari. Dia bahkan juga merupakan seorang pesenam yang sangat berbakat. Sena memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Jasmine. Mereka berdua sangat dekat dan tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Di Universitas Idaho, Sena mengambil jurusan pemasaran.
Selain bergabung dengan perkumpulan mahasiswa yang sama dengan Maddie, Sena juga bekerja di restoran The Mad Creek. Jadi, kedua gadis itu sering menghabiskan banyak waktu bersama. Pada musim semi tahun 2022, Sena bertemu dengan seorang pria yang bernama Ethan Chapin. Ethan lahir pada hari Selasa di bulan Oktober jam 4:43. Semenit kemudian, saudara perempuannya bernama Macy lahir. Dan 2 menit kemudian, saudara laki-lakinya Hunter juga lahir. Jadi, Ethan adalah kembar 3. Dan dia memiliki ikatan yang sangat kuat dengan saudara-saudara kembarnya. Mereka bertiga kuliah di Universitas Idaho. Sama seperti Sena, Ethan juga bertubuh atletis dan aktif berolahraga. Dia bermain sepak bola, bola basket, baseball, voli, dan berselancar. Mungkin inilah yang membuatnya cocok dengan Sena, karena mereka berdua menikmati olahraga. Semua orang mengatakan bahwa Ethan terlihat sangat bahagia ketika dia berkencan dengan Sena. Mereka adalah pasangan yang sempurna dan selalu bahagia. Singkat cerita, Kaylee, Maddie, dan Sena menjadi sangat dekat. Mereka memutuskan untuk tinggal bersama dan menyewa rumah di 1112 King Road di Moscow, Idaho. Di rumah itu, mereka tinggal bersama 2 gadis lainnya yang bernama Dylan Mortensen dan Brittany Fang. Jadi, total ada 5 gadis yang tinggal di rumah 3 lantai dengan 6 kamar tidur tersebut. Ada 2 kamar di lantai bawah, dan Brittany tinggal di salah satu kamar itu. Di lantai 2 ada 2 kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dan dapur. Juga ada pintu geser dari kaca yang mengarah ke halaman belakang. Yang tidur di lantai 2 itu adalah Sena dan Dylan. Ethan sering nginap di sana, dan biasanya tidur di kamar Sena pacarnya. Terakhir, di lantai 3 ada 2 kamar tidur dan kamar mandi. Kaylee dan Maddie tinggal di lantai 3 ini. Rumah ini ukurannya cukup luas. Biasanya mereka sering mengadakan pesta, berkumpul dan bersenang-senang dengan teman-teman mereka. Para tetangga bahkan sering mengeluh tentang kebisingan dan musik yang keras dari rumah tersebut. Dan biasanya, polisi akan datang ke rumah itu, lalu berbicara dengan Sena, Kaylee, atau penghuni lainnya dan meminta mereka untuk mengecilkan musiknya. How are you? Good, how are you? Good. Is this your place? Yeah. Perfect. You know why we're here? And I assume noise. Noise, yeah. Yeah. Big speaker right there. Yeah. Nothing against having a party. Once neighbors start calling in, then we have an issue. Fair. You go to school? Yeah. Okay. What year? Senior. Senior. Okay. So I'll tell you the same thing I told them. You probably know the drill, right? Actually, no. Oh, okay. So usually, at least for me, I'll give you a verbal warning. Okay. Once I have neighbors calling in, your music's too loud, you're disturbing the peace. Yeah. Nothing against having parties, nothing against having people over who are overage to drink. But again, once we start disturbing the neighbors, then we've got an issue. Yeah. Is this 1122 here? Yeah. Okay. Sounds good. I'd much rather you spend that $300 on beer or something fun than a noise ticket, right? Yeah, thank you. I appreciate it. Yeah. That being said, warnings. Don't do it again. Yep. I'd hate to come back in a few hours and then have to issue that. So, Yeah. any questions for me? No. All right. Have a great rest of your day. Thank you. You too. Di malam hari, rumah itu terlihat sangat gelap. Selain penerangan lampu yang kurang, tempatnya juga terpencil. Jalanan di mana rumah itu berada merupakan jalan buntu. Jadi tidak ada banyak kendaraan ataupun orang yang melewati jalan itu. Pada Sabtu malam di tanggal 12 November 2022, Kaylee yang sudah mendapatkan pekerjaan dan akan pindah ke Texas, memutuskan untuk pergi mengunjungi teman-teman baiknya di akhir pekan itu. Dia ingin bertemu dengan Maddie dan semua temannya yang tinggal di rumah sewaan tersebut. Sekaligus, dia ingin memamerkan kepada mereka mobil Range Rover yang baru dibelinya. Kaylee pun pergi ke Idaho sambil membawa seekor anjing bernama Murphy yang dia piara bersama dengan mantan pacarnya Jack. Kaylee memposting foto di Instagramnya dengan caption, "Betapa beruntungnya bisa dikelilingi oleh mereka setiap hari." Foto itu menunjukkan semua teman sekamarnya termasuk Ethan. Setelah berfoto dengan teman-temannya, Dylan dan Brittany pergi karena mereka punya acara sendiri. Mereka baru pulang ke rumah sekitar jam 1 dini hari. Sedangkan Kaylee dan Maddie memutuskan untuk pergi ke pesta dengan sekelompok mahasiswa lainnya. Lalu sekitar pukul 10 malam, kedua gadis berusia 21 tahun itu menuju ke Corner Club, sebuah bar lokal yang terletak di 202 North Main Street, yang berjarak sekitar 6 menit berkendara dari rumah sewaan mereka dengan menggunakan taksi online. Kemudian sekitar jam 1.40 dini hari, Maddie dan Kaylee memutuskan untuk berjalan kaki ke food truck yang menjual berbagai macam makanan. Lokasinya kebetulan hanya beberapa blok jauhnya dari bar. Tempat makan itu cukup populer di kalangan mahasiswa. Jadi banyak teman-teman sekampus mereka yang duduk di sana.
Sewaktu Kaylee dan Maddie sampai di sana, Maddie sempat menyapa dan berbicara dengan beberapa teman lainnya yang dia kenal. Setelah mendapatkan makanan mereka, kedua gadis itu menelpon taksi online untuk mengantarkan mereka pulang. Sekitar jam 1.56 dini hari, akhirnya mereka tiba di rumah mereka di King Road. Dan karena tidak bisa tidur, di antara jam 2.26 sampai jam 2.44 pagi, Kaylee menelpon Jack, mantan pacarnya, sebanyak 7 kali. Panggilan telepon itu dilakukan melalui HP-nya Maddie karena HP-nya Kaylee rupanya telah kehabisan baterai. Sementara itu, Sena dan Ethan juga pergi ke pesta perkumpulan mahasiswa yang hanya beberapa blok jauhnya dari rumah. Dan mereka baru kembali ke rumah sekitar jam 1.45 dini hari. Meskipun Ethan tidak tinggal di rumah itu, tetapi hampir setiap malam dia menginap di kamar Sena. Jadi di dini hari itu, Kaylee dan Maddie tidur di kamar tidur yang terletak di lantai 3. Dylan, Sena, dan Ethan tidur di kamar tidur mereka di lantai 2. Sedangkan Brittany tidur di lantai bawah. Sekitar jam 4 pagi, Sena memesan makanan lewat online. Setelah dia menerima makanannya, Sena kembali ke kamar tidurnya yang terletak di lantai 2. Dylan juga terbangun sekitar jam 4 pagi karena dia mendengar suara. Dia pikir Kaylee mungkin sedang bermain dengan anjingnya Murphy. Dylan juga sempat mendengar Kaylee mengatakan, "Ada seseorang di sini." Dia lalu membuka pintu kamarnya, mencoba untuk melihat di sekelilingnya. Tetapi Dylan tidak melihat apa-apa. Jadi dia menutup pintunya dan mencoba untuk kembali tidur. Meskipun Dylan yakin kalau itu adalah suara Kaylee, tapi bisa saja bukan. Dylan kembali tidur, namun dia terbangun untuk kedua kalinya ketika dia mendengar suara tangisan yang datang dari kamar tidur Sena. Dia mendengar suara laki-laki yang berkata, "Gak apa-apa, aku akan membantumu." Karena penasaran, Dylan membuka pintu kamarnya untuk mengintip. Dan kali ini, dia melihat sesosok pria asing yang mengenakan pakaian hitam dan topeng yang menutupi hidung dan mulutnya. Pria dengan tinggi sekitar 155 cm itu berjalan ke arahnya. Badannya atletis, tapi tidak terlalu berotot dan mempunyai alis yang lebat. Pria itu berjalan melewati Dylan yang berdiri terdiam dan membeku di pintu. Dylan tidak berani bergerak ataupun mengeluarkan suara sedikit pun. Untunglah pria itu tidak melihatnya dan hanya berjalan melewatinya menuju pintu kaca geser, kemudian meninggalkan rumah tersebut. Setelah pria itu pergi, Dylan segera menutup pintu kamar dan menguncinya. Itu adalah saat yang sangat menakutkan bagi Dylan. Dia benar-benar syok. Ketika matahari mulai bersinar di pagi itu, Brittany dan Dylan merasa khawatir. Mereka mengira salah satu teman mereka yang tidur di lantai 2 pingsan. Mereka mencoba untuk menelpon beberapa teman lainnya supaya bisa datang untuk membantu. Akan tetapi, setelah melihat apa yang sebenarnya terjadi, mereka memutuskan untuk memanggil polisi pada pukul 11.58 pagi itu. Saat polisi tiba di sana, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Sena ditemukan tewas tergeletak di lantai kamar tidurnya. Dan hanya beberapa meter darinya, ditemukan juga tubuh Ethan Chapin yang bersimbah darah. Mereka berdua rupanya telah ditikam sampai mati. Petugas polisi kemudian naik ke lantai 3, dan ketika mereka masuk ke dalam kamar Kaylee, mereka menemukan anjingnya Kaylee yang bernama Murphy sedang berbaring di atas kasur dalam keadaan selamat. Setelah itu, polisi melanjutkan ke kamar Maddie, dan disitulah mereka menemukan tubuh Maddie dan Kaylee yang terbaring di tempat tidurnya dalam keadaan sudah meninggal. Kedua gadis itu juga telah ditikam sampai mati. Setelah menanyai Dylan dan Brittany, polisi memperkirakan bahwa pembunuhan itu kemungkinan terjadi antara pukul 4 sampai 4.25 dini hari. Hal ini benar-benar mengerikan. Keempat orang itu dibunuh hanya dalam waktu kurang dari 25 menit. Polisi juga tidak menemukan tanda-tanda masuk secara paksa ke rumah itu. Orang-orang yang tinggal di sekitar TKP mulai mendengar tentang pembunuhan yang menimpa keempat penghuni rumah tersebut. Berita tentang pembunuhan ini dengan cepat tersebar. Bahkan sebelum diberitahukan oleh polisi, orang tua Kaylee sudah mengetahuinya melalui keponakannya. Saat itu, pada hari Minggu sekitar jam 1 siang, ketika mereka sedang duduk bersama menonton acara sepak bola, tiba-tiba Christy, ibunya Kaylee, menerima telepon dari keponakannya yang panik. Dia memberitahu Christy kalau Kaylee sudah meninggal. Christy tidak percaya bahwa kata-kata ini keluar dari mulut keponakannya. Saking kagetnya, dia langsung melempar teleponnya dan memberitahu Steve, suaminya, dan juga anak-anak lainnya
Mereka sekeluarga mulai mencoba menelpon Maddie. Namun jelas, Maddie tidak bisa lagi mengangkat telepon. Saat Christy menyalakan TV untuk melihat siaran berita, barulah dia melihat berita tentang peristiwa ini. Pembawa berita terlihat berdiri di luar rumah yang disewa anaknya. Di sana juga terlihat mobil putrinya masih terparkir di jalan masuk. Dia juga melihat mobil Maddie di sana. Awalnya, di berita dilaporkan bahwa ada orang yang tidak sadarkan diri ditemukan di dalam rumah itu. Mendengar itu, Christy merasa lega. Ada kemungkinan Kelly baik-baik saja. Mungkin dia hanya pingsan. Dan sampai saat itu, polisi masih belum sempat menghubungi keluarganya Kelly. Sementara itu, Steve, ayahnya Kelly, merasa frustasi dan bingung. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, Steve memutuskan untuk menelpon Departemen Kepolisian Moskow, Idaho. Tapi, polisi malah mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut. Polisi cuma mengatakan akan menelponnya kembali apabila mereka sudah mendapatkan informasi lebih banyak. Mendengar itu, Steve menjadi sangat marah. Dia mengatakan bahwa protokol seperti ini harusnya diubah. Semestinya ada cara yang lebih baik untuk bisa membantu keluarga yang membutuhkan pertolongan polisi. Karena putus asa tidak mendapatkan info apa-apa dari polisi dan juga tidak dapat menghubungi Maddie, Kelly, Sena, atau siapapun yang tinggal di rumah itu, mereka memutuskan untuk menelpon Karen, ibunya Maddie. Karen mengangkat telepon dan memberitahu keluarga Kelly bahwa polisi telah menghubunginya dan menyuruhnya ke Idaho karena ada kecelakaan di rumah itu. Setelah mendengar berita itu, keluarga Kelly berasumsi bahwa mungkin Maddie lah orang yang mengalami kecelakaan dan tidak sadarkan diri. Kakak perempuan Kelly yang bernama Olivia berusaha menenangkan orang tuanya. Karena dia tinggal di Los Angeles, Olivia memberitahu orang tuanya melalui telepon. Katanya, jika terjadi sesuatu dengan Kelly tadi malam, kalian pasti akan diberitahu lebih cepat. Mungkin itu hanya kecelakaan biasa. Maddie pingsan dan Kelly tidak bisa menjawab teleponnya karena diinterogasi oleh polisi. Olivia juga setiap menit mencari berita di internet untuk melihat apakah ada berita baru mengenai kasus itu. Waktu terus berjalan, berjam-jam berlalu. Polisi akhirnya datang ke rumah orang tua Kelly dan memberitahu keluarga Kelly secara langsung bahwa putri mereka telah meninggal. Steve merasa hancur hatinya. Sudah harus menunggu berjam-jam dengan panik dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan putri mereka. Akhirnya mereka harus menghadapi kenyataan kalau Kelly dan Maddie telah tewas. Keluarga Kelly bahkan tidak bisa menghubungi Karen, ibunya Maddie, karena dia sedang mengemudi ke Idaho. Ditambah lagi, ada instruksi dari polisi untuk tidak memberitahu anggota keluarga Maddie. Hal ini dilakukan untuk mencegah mereka mencoba bunuh diri, atau melakukan sesuatu yang dapat membahayakan diri mereka sendiri atau mungkin menyakiti orang lain. Jadi Karen mengemudi sejauh itu tanpa mengetahui kalau putrinya sudah meninggal. Baru setelah dia sampai di TKP, polisi akhirnya memberitahu dia apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Maddie. Di sisi lain, Jeffrey yang merupakan ayahnya Sena, syok dan tidak percaya saat mengetahui kalau putrinya telah meninggal. Sangat sulit baginya untuk memproses dan memahami bagaimana itu bisa terjadi. Kemarin malam, dia masih berbicara dengan putrinya melalui telepon. Jeffrey mengatakan kalau Sena adalah anak yang teliti. Dia selalu mengunci pintu rumahnya. Bahkan Sena juga memasang password untuk mengunci pintunya tersebut. Ketika orang tua Ethan mengetahui musibah itu, mereka merasa sedih. Mereka khawatir bahwa polisi tidak akan menemukan pembunuh anak mereka. Tetapi polisi berjanji akan melakukan segalanya untuk menemukan bukti dan informasi tentang tersangka. Setelah penemuan mayat di TKP, polisi mulai menyelidiki rekaman CCTV di sekitar area TKP. Usaha itu tidak sia-sia. Polisi menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mobil Hyundai Elantra warna putih terlihat melewati rumah itu 3 kali dan memasuki area itu untuk keempat kalinya pada pukul 4.04 pagi. Kemudian sekitar jam 4.20 pagi, mobil itu melaju kencang meninggalkan rumah tersebut. Setelah itu, pada tanggal 7 Desember 2022, polisi mengumumkan kepada masyarakat bahwa mereka ingin berbicara dengan pengemudi mobil Hyundai Elantra putih buatan tahun 2011 hingga 2013 yang terlihat di area rumah korban pada tanggal 13 November dini hari. Dan siapapun yang memiliki informasi tentang mobil tersebut dapat menghubungi kepolisian setempat.
Polisi juga menemukan sarung pisau dari kulit berwarna coklat yang ditemukan di dekat tubuh Maddie dan Kelly. Barang tersebut langsung dikirimkan ke laboratorium forensik untuk diperiksa. Dan setelah menjalani pemeriksaan, ditemukan DNA di sana. Selain itu, di luar kamar tidur Dylan ditemukan jejak kaki yang diyakini adalah milik pelaku. Pada tanggal 17 November dilakukan otopsi pada keempat korban dan ditemukan bahwa Ethan, Shayna, Kelly, dan Maddie kemungkinan sedang tidur ketika mereka ditikam berkali-kali. Meskipun polisi tidak menemukan senjata pembunuhan di TKP, tapi mereka menemukan sarung pisau. Sehingga dengan informasi itu dan dengan kesimpulan otopsi, polisi mencurigai bahwa senjata yang digunakan untuk membunuh korban adalah pisau berburu. Jeffrey, ayahnya Shayna, mengatakan bahwa putrinya tampaknya sempat mencoba melawan pembunuhnya. Hal ini diiyakan oleh petugas otopsi, yang juga mengatakan bahwa salah satu korban ada yang memiliki luka akibat mencoba melawan pelakunya. Pada hari Rabu tanggal 30 November, teman dan keluarga korban berkumpul bersama untuk mengenang mereka. Kasus ini benar-benar menjadi berita viral dan membuat orang-orang di seluruh dunia mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi pada keempat korban ini. Begitu banyak orang mengirimkan ucapan bela sungkawa dan doa kepada para korban dan keluarganya. Apalagi suatu Steve, ayahnya Kelly, memberikan ucapan perpisahan buat putrinya. Dia berbicara tentang persahabatan antara Kelly dan Maddie, di mana mereka bersahabat sejak kelas 6 SD, lalu pergi ke SMP dan SMA bersama. Kemudian mereka juga pergi ke perguruan tinggi bersama, lalu pindah ke apartemen yang sama, dan pada akhirnya mereka meninggal di kamar dan di ranjang yang sama. Pembunuhan terhadap Ethan, Shayna, Kelly, dan Maddie benar-benar menghancurkan hati orang-orang di kota Moskow, Idaho, dan juga mahasiswa yang kuliah di Universitas Idaho. Apalagi karena polisi belum menangkap pembunuhnya. Hal ini membuat orang-orang merasa gelisah dan takut. Mereka takut sendirian di rumah, takut pergi ke kampus, dan juga untuk pergi bekerja. Karena polisi juga tidak mendapatkan informasi yang banyak tentang pembunuhnya, mereka akhirnya mengeluarkan instruksi yang memberitahu semua orang untuk mengunci pintu dan tetap waspada. Karena polisi tidak tahu kapan orang ini akan menyerang lagi. Kasus ini menjadi viral di TikTok, Twitter, dan Facebook. Orang-orang mulai membuat teori konspirasi. Ada begitu banyak grup di Facebook yang membahas pembunuhan ini. Salah satunya bahkan memiliki lebih dari 200.000 anggota. Bahayanya adalah orang-orang mulai membuat asumsi dan menarik kesimpulan sendiri. Olivia, kakak perempuannya Kelly, dianggap aneh, dicurigai dan dituduh terlibat dalam pembunuhan itu. Ada juga yang mencurigai Steve, ayahnya Kelly. Menanggapi desas-desus itu, keluarga Kelly dalam salah satu wawancara mengatakan mereka benar-benar sedih dan kesal. Karena orang-orang mengkritik apapun yang mereka lakukan. Bahkan cara mereka bernafas, gerakan mata, dan bahasa tubuh mereka. Seharusnya mereka menerima banyak dukungan dari orang-orang. Beberapa orang di media sosial juga menuduh dua teman serumah Kelly yang masih hidup, khususnya Dylan. Netizen menemukan nama asli dan Instagramnya. Lalu mereka menyerbu ke sana dan mengatakan kalau Dylan adalah orang yang mengerikan. Sebagian malah menyalahkan dia karena dia tidak langsung memanggil polisi pada saat kejadian. Namun banyak psikolog yang membela Dylan dan mengatakan kalau reaksi Dylan yang diam sewaktu mendengar dan melihat pelaku di depan matanya adalah normal. Karena terlalu ketakutan, bisa saja Dylan saat itu menjadi syok. Dan petugas otopsi juga mengatakan meskipun polisi tiba lebih awal pada saat itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan gadis-gadis itu dan Ethan. Semua korban meninggal dengan cepat. Bahkan jika Dylan menelpon 911 lebih awal, itu juga tidak akan menyelamatkan mereka. Pada saat polisi memeriksa rekaman kamera CCTV di area di mana Kelly dan Maddie membeli makan malam sebelum mereka pulang, terlihat seorang pria berhoodie yang berdiri di belakang Kelly dan Maddie sewaktu mereka memesan makanan. Pria itu hanya berdiri di belakang gadis-gadis itu dan tidak berbicara dengan mereka. Banyak orang berpikir bahwa perilakunya sangat mencurigakan dan aneh. Ketika Kelly dan Maddie mendapatkan makanan mereka dan mulai berjalan pergi, pria itu seolah-olah bertanya kemana mereka akan pergi. Banyak orang berpikir
kalau pria ini adalah pelakunya. Dia bisa saja mengikuti kedua gadis itu pulang dan melakukan pembunuhan sadis tersebut. Namun, ketika polisi akhirnya berhasil menangkap dan mengidentifikasi siapa pria itu rupanya tidak bersalah. Dia memiliki alibi dan tidak terlibat dalam pembunuhan ini. Tidak sedikit orang berteori bahwa mungkin saja mantan pacarnya Kelly yang bernama Jack adalah pelakunya. Alasannya, karena di malam pembunuhan, Kelly sempat menelpon mantan pacarnya itu lebih dari 7 kali. Beberapa kali dari ponselnya sendiri dan beberapa kali dari ponselnya Maddie. Awalnya, orang-orang mengira kalau Kelly pada saat itu meminta bantuan Jack. Bisa saja Kelly melihat Maddie sedang diserang. Jadi, dia menelpon mantan pacarnya untuk meminta bantuan. Beberapa orang lainnya mengira mungkin pada saat itu Kelly menelpon mantan pacarnya untuk mengundangnya ke rumah. Lalu mereka bertengkar dan sesuatu yang buruk terjadi. Dan Jack akhirnya membunuh Kelly, Maddie, Shena, dan Ethan. Namun, polisi mengatakan bahwa mereka telah menginterogasi Jack dan juga memeriksa alibinya pada malam pembunuhan itu. Dan mereka menemukan Jack tidak terlibat sama sekali. Keluarga Kelly sejak awal juga mengatakan kalau mereka tidak pernah mencurigai Jack. Karena Jack benar-benar mencintai Kelly, meskipun hubungan mereka telah putus. Walaupun sudah tidak berpacaran lagi, Jack tetap dekat dengan Kelly. Mereka bahkan memelihara anjing bersama yang diberi nama Murphy. Jack selalu menginginkan yang terbaik untuk Kelly. Jadi, sepertinya tidak mungkin Jack akan melakukan sesuatu yang brutal dan mengerikan itu. Keluarga Kelly mengatakan bahwa setelah pembunuhan itu, Jack bahkan langsung datang ke rumah mereka. Keluarga Kelly melihatnya secara langsung, memeriksanya untuk melihat apakah ada memar atau bekas luka. Mereka juga memeriksa mobilnya Jack, tapi tidak ditemukan apapun yang mencurigakan. 6 minggu telah berlalu sejak kasus pembunuhan Kelly, Maddie, Shena, dan Ethan. Keluarga korban dan orang-orang merasa sedikit frustasi. Mereka bertanya-tanya, apakah polisi akan pernah menangkap pembunuhnya? Mereka takut kalau ini akan berubah menjadi kasus dingin dan tidak terpecahkan. Dan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, publik mendapatkan kejutan. Polisi telah menangkap seorang pria berusia 28 tahun yang bernama Bryan Kohberger sehubungan dengan kasus ini. Bryan memiliki 2 saudara perempuan. Dia menerima gelar sarjana dari Universitas De Sales di Pennsylvania pada tahun 2020. Kemudian menyelesaikan studi pasca sarjana di sana pada bulan Juni 2022. Setelah itu, Bryan pindah ke Washington State University, di mana dia mendapatkan gelar PhD jurusan hukum pidana dan kriminologi yang lokasinya hanya berjarak kurang dari 16 km dari Moskow, Idaho. Saat tumbuh dewasa, dia tumbuh menjadi remaja yang tertutup dan selalu merasa cemas. Bryan bahkan sempat menggunakan heroin, tapi untungnya dia bisa terlepas dari ketergantungan. Lalu dia tertarik untuk mempelajari mata kuliah psikologi kriminal dan berharap kalau suatu hari nanti dia dapat menjadi konselor yang menangani para kriminal yang bermasalah. Selain belajar, Bryan juga suka menulis di medsos tentang bagaimana dia tidak menyukai dan bahkan dia juga membenci dirinya sendiri. Semua itu karena pada saat dia remaja, Bryan pernah mengalami kelebihan berat badan, sehingga dia jijik dengan tubuhnya sendiri. Ditambah lagi penampilannya yang seperti orang depresi. Hal inilah yang menyebabkan dia sering dibully oleh teman-teman di sekolahnya. Namun seiring bertambahnya umur, Bryan mulai bertambah tua dan akhirnya berhasil menjadi kurus. Tetapi itu tidak membuatnya bahagia ataupun membuatnya menjadi lebih baik. Dia malah menjadi orang yang suka membuli dan melakukan intimidasi terhadap orang lain. Bryan sangat suka merendahkan orang lain, terutama wanita. Dia akan berbicara dengan nada seolah-olah wanita itu yang diajak bicara adalah bodoh. Bryan juga balik lagi memakai heroin. Sepertinya hidup Bryan memang tidak berjalan dengan baik dari awal. Ketika Bryan mengejar gelar PhD di Washington State University, dia sempat menjadi asisten dosen di sana dan tinggal di daerah Pullman, Washington. Bryan juga sempat melamar untuk kerja magang di Departemen Kepolisian Pullman. Di tahun 2022, Bryan sempat membuat postingan di Reddit. Dia membuat survei yang ditargetkan untuk orang-orang yang pernah masuk penjara. Bryan meminta responden untuk menggambarkan pikiran
emosi, dan tindakan mereka selama mereka melakukan kejahatan. Bagaimana mereka menemukan korban? Bagaimana mereka memutuskan untuk menargetkan korban? Bagaimana mereka masuk ke dalam rumah korban? Dan bagaimana mereka menyingkirkan bukti-bukti? Mungkin hal-hal seperti itu biasa bagi mahasiswa jurusan kriminologi. Tapi survei itu telah dihapus dari Reddit. Orang-orang merasa sangat aneh dan bertanya-tanya, apakah Brian sengaja melakukan survei ini untuk mengumpulkan informasi dan data tentang bagaimana melakukan pembunuhan yang sempurna? Dan apakah dia melakukan pembunuhan ini karena ingin melakukan uji coba atas surveinya sendiri? Beberapa hari setelah pembunuhan sadis di Idaho terjadi, Brian masih tetap pergi ke kampus dan bekerja di kantornya seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Salah satu tetangganya Brian di Pullman, Washington mengatakan bahwa Brian berbicara kepadanya tentang pembunuhan itu. Brian bertanya kepada tetangganya, apakah dia pernah mendengar tentang apa yang terjadi pada mahasiswa Universitas Idaho? Tetangganya mengatakan, ya, tapi belum ada petunjuk tentang tersangkanya. Brian lalu mengatakan kepada tetangganya, ya, sepertinya polisi tidak memiliki petunjuk. Kayaknya pelakunya melakukan hal itu karena nafsu sesaat. Ternyata yang menyebabkan Brian tertangkap oleh polisi adalah mobil putih Hyundai Elantra yang terlihat di CCTV melewati TKP di hari pembunuhan. Jadi, sewaktu polisi melacak pemilik mobil ini, petugas polisi di Washington State University mulai berkeliling di tempat parkir kampus, dan mereka menemukan mobil itu di parkiran. Polisi langsung menyelidiki plat nomornya, dan itu membawa mereka ke Bryan Kohberger. Setelah menemukan informasi ini, petugas polisi negara bagian Washington melaporkannya ke Departemen Kepolisian Idaho. Dan begitu polisi Idaho melihat foto Brian, mereka langsung curiga. Brian adalah pria kurus tinggi, bertubuh atletis, dan memiliki alis lebat, persis seperti yang digambarkan oleh Dylan. Polisi juga menemukan bukti rekaman telepon Brian yang menunjukkan bahwa dia ada di TKP pada malam pembunuhan. Ponsel Brian dimatikan pada jam 2.47 dini hari dan aktif kembali pada jam 4.48 pagi. Polisi percaya bahwa Brian mematikan ponselnya karena dia tidak ingin polisi melacak lokasinya, karena itu akan menunjukkan bahwa dia berada di dekat TKP selama waktu itu. Dari rekaman CCTV, polisi menemukan bahwa Brian telah mengunjungi rumah Kelly setidaknya 12 kali sebelum pembunuhan itu terjadi. Dia berada di sana sekitar tengah malam sampai dini hari. Pada tanggal 27 Desember 2022, polisi mengambil DNA dari tempat sampah yang berada di luar rumah orang tua Brian di Pennsylvania. Setelah dilakukan tes, hasilnya disimpulkan bahwa setidaknya 99,99% cocok dengan DNA yang terdapat pada sarung pisau yang ditemukan di TKP. Dengan bukti dan informasi itu, polisi merasa cukup percaya diri dalam melakukan penangkapan terhadap Bryan Kohberger. Tak lama setelah menangkap Brian, polisi menyita sejumlah barang dari apartemennya di Pullman, Washington, termasuk satu sarung tangan hitam, kwitansi Walmart, beberapa helai rambut yang mungkin salah satunya adalah bulu hewan, 2 potongan dari bantal yang dilapisi noda coklat kemerahan, 2 spray, dan penutup kasur dengan banyak noda bintik-bintik merah gelap, komputer, dan remote TV. Brian menghadapi 4 dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Dia dijadwalkan untuk melakukan sidang pendahuluan pada bulan Juni 2023, di mana hakim akan menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke persidangan. Sejauh ini, Brian belum mengajukan pembelaan. Tetapi seorang pengacara yang mewakili Brian selama ekstradisinya dari Pennsylvania ke Idaho, dia mengatakan kepada NBC bahwa dia yakin Brian akan dibebaskan dari tuduhan. Keluarganya Kelly, Maddie, Sena, dan Ethan merasa lega bahwa pelakunya telah ditangkap. Mereka hanya berharap persidangan ini cepat dilaksanakan dan semuanya berjalan dengan baik. Beberapa tugu peringatan dibuat dan juga beasiswa diberikan untuk menghormati para korban. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.
you.